Jadi kalau dipikir-pikir ya, penyebab kegaduhan di Indonesia ini adalah adanya polarisasi antara yang meyakini bahwa A itu benar dengan yang meyakini bahwa A itu salah. Itu yang menyebabkan kegaduhan di Indonesia ini. Jadi misalnya polarisasi antara yang meyakini bahwa Jokowi itu benar dan yang meyakini bahwa Jokowi itu salah. Misalnya seperti itu ya. Atau yang meyakini bahwa utang luar negeri itu benar, maksudnya tindakan utang luar negeri itu benar, dan yang meyakini tindakan utang luar negeri itu salah. Jadi polarisasi antara kedua hal yang meyakini bahwa A itu benar dan dengan yang meyakini bahwa A itu salah, itulah yang menyebabkan kegaduhan di Indonesia ini ya. Nah, lalu yang jadi masalah adalah bahwa banyak hal di dalam hidup ini ya, itu tidak bisa dinilai sesimpel itu ya. Jadi tidak bisa segala sesuatu itu dinilai sebagai ini salah dan ini benar. Andai kata salah itu dilambangkan dengan warna hitam dan benar itu dilambangkan dengan warna putih, maka sebenarnya segala sesuatu itu tidak bisa dikategorikan atau disimpulkan bahwa A itu hitam atau A itu putih. Karena di antara hitam dan putih itu ternyata ada warna lain ya, yaitu percampuran antara hitam dan putih. Ada istilahnya abu-abu, mulai dari abu-abu muda sampai abu-abu tua dan menuju warna hitam. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi satu hal atau satu tindakan atau satu peristiwa atau satu kejadian itu menjadi bisa dikatakan salah, tapi tidak bisa dikatakan salah, tapi juga tidak bisa dikatakan benar. Artinya satu hal, satu tindakan, satu peristiwa itu bisa jadi tidak sepenuhnya benar ya. Jadi tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Nah, dalam hal ini aku ingin mengajak teman-teman untuk membahas hal ini ya. Jadi orang itu kadang-kadang berkata seperti ini, tidak apa-apa dong saya melakukan ini, toh saya tidak melanggar hukum. Nah, nggak ada masalah dong saya melakukan ini, toh saya tidak melanggar hukum. Jadi suatu tindakan itu yang benar secara hukum itu sebenarnya di dalam negara Republik Indonesia ini yang sangat plural atau pluralis ini, itu tidak bisa satu tindakan itu hanya dinilai dengan benar secara hukum atau tidak ada masalah secara hukum. Hukum positif ya, maksudnya seperti undang-undang, KUHP, KUHD dan sebagainya. Nah, di dalam masyarakat yang pluralis ini, satu tindakan, satu peristiwa, satu kejadian itu selain harus dia tidak salah secara hukum, dia harus tidak salah secara etika. Nah, ini pendapatku ya. Sebagai contoh yang gampang adalah seperti ini. Beberapa waktu yang lalu ada kegaduhan terkait rendang babi. Nah, pertanyaannya, membuat rendang dengan daging babi itu salah atau tidak? Nah, kalau menurut aku sih secara hukum tidak ada masalah, tidak salah secara hukum. Membuat rendang menggunakan daging babi itu tidak salah secara hukum. Bahkan
mungkin menjualnya pun, misalnya ada seseorang memproduksi rendang dengan daging babi secara massal, kemudian membuat semacam restoran dan menjualnya, itu pun tidak tidak salah secara hukum, asalkan ada ketentuan-ketentuan yang dilakukan ya. Contohnya memberikan peringatan bahwa atau memberikan pengumuman bahwa warung ini menjual makanan yang berbahan daging babi. Nah, kemudian mungkin ya itulah intinya seperti itu yang pertama. Nah, jadi secara hukum bisa jadi dia tidak salah. Nah, kenapa kemarin itu menjadi salah? Itu karena pertama, karena memakai merek rendang Ambo. Nah, Ambo itu kan bahasa bahasa Minang ya. Jadi orang dengar kata Ambo itu pikirannya langsung terasosiasikan dengan eh, budaya apa? Dengan Sumatera Barat atau Minang. Artinya di situ sudah ada pengasosiasian. Nah, itulah yang menjadi masalah. Kok ada gitu kan? Terbacanya itu kan akhirnya kok ada rendang dari daging babi mereknya rendang Ambo. Itu 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 udah masuk ke ranah etika. Jadi orang yang melakukan itu sudah mencederai perasaan masyarakat Minang, dan itu karena itu tadi ya, karena ketidaktepatan atau kesalahan dari sisi etika. Nah, itu lebih parah lagi kalau misalnya orang tadi membuat rumah makan Padang yang bahan dasarnya dari rumah makan Padang atau rumah makan Minang dengan segala peranatanya ya, jadi sistemnya seperti betul-betul rumah makan Minang, tapi bahan dasarnya dari daging babi semua, misalnya kayak rendangnya, gulai tembusunya, dendengnya, gulai cancangnya, semua dari daging babi. Wah, itu lebih parah lagi, sangat tidak beretika. Jadi permasalahannya itu hanya masalah etika menurutku ya. Jadi andai kata itu mau diselesaikan, tentunya ya diselesaikan secara kekeluargaan, tidak perlu melalui jalur hukum ya, mungkin melalui permintaan maaf dan sebagainya ya. Nah, itu contoh ya, satu tindakan yang tidak salah. Kalau yang menggunakan merek rendang Ambo itu memang sudah agak salah ya secara etika ya. Tapi kalau membuat rendang dari daging babi itu tidak ada masalah sebenarnya, tidak salah. Malahan itu akhirnya memicu kontroversi ya, padahal sesederhana itu sebenarnya. Sebenarnya masih banyak ya contoh-contoh ya, satu tindakan atau satu peristiwa atau satu hal yang secara hukum mungkin tidak salah, tapi menjadi salah dalam tanda kutip atau menjadi tidak tepat karena bertentangan atau tidak berdasarkan etika. Dan mungkin ini akan kita bahas di video berikutnya ya.